dan baru bisa bagus. Ya, puji Tuhan. Hari ini semangat. Ini yang saya mau. Kalau perlu sampai keringat. Keringat itu sehat kan? Ya, ya, puji Tuhan ya. Ayo semua ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka Matius 14 ayat 16. Matius pasal 14 ayat 16. Saya selalu kalau mau khotbah minta kepada jemaat waktu kita baca Alkitab itu tidak dalam hati, tapi dengan suara. Kenapa? Itu penting ya. Bukan hanya penting ya, tapi bermanfaat. Bermanfaat. Di rumah juga begitu sebaiknya kalau kita baca Alkitab, jangan dalam hati. Tapi keluarkan suara. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Buktinya begini. Kalau saya mengucapkan sesuatu. Saudara tahu apa yang saya ucapkan? Enggak. Karena saya ucapkan dalam hati. Saudaranya. Itu Pak Yunus ngapain gitu ya. Tapi kalau saya bilang begini. Tuhan Yesus itu baik. Saudara, gimana rasanya? Tuhan Yesus itu selalu siap menolong Bapak Ibu semua. Gimana? Rasanya, wah, Tuhan itu memang baik dan dia selalu siap untuk menolong kita. Rasanya kan, wow, beda ya? Beda. Oke, karena itu mari kita baca dengan suara. Ya, kita baca dengan suara. Matius 14 ayat yang ke berapa? 16. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Haleluya. Ini perintah dari Tuhan Yesus kepada siapa? Murid-muridnya. Ini kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Semua sudah capek, semua sudah lelah, dan semua sudah kelaparan. Murid-murid mulai bingung. Wah, ini bagaimana ini ada begitu ribuan orang. Ya, belum pulang-pulang. Bagaimana kita mau memberi mereka makan? Dari mana makanan bisa didapat sebanyak ini? Bingung. Nah, karena itu keluar usul. Saran yang paling enak, paling gampang. Apa saran dari murid-murid? Ya, murid-murid bilang, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi. Nah, itu kasih saran kepada Tuhan Yesus. Guru, suruh mereka pulang, pulang masing-masing. Ada BBM, bayar masing-masing. Ini PMM, pulang masing-masing. Supaya MMM, makan masing-masing. Jadi murid udah aman gitu ya, aman, nggak perlu ada kolekte-kolekte, nggak ada apa zaman sekarang yang terkenal, bukan janji iman, janji iman gitu ya, nggak ada janji iman, sudah pulang aja, janji amin, itu usul dari murid-murid. Kenapa usul itu datang dari murid-murid? Suruh pulang. Padahal ya, ini kan Tuhan Yesus khotbah 5.000 orang kan sama nggak dengan KKR? Sama nggak? Sama ya. 5.000 itu kan bukan ibadah biasa ya. Itu kebangunan rohani kan. Ibadah yang sudah dipersiapkan lah gitu ya. Dengan orang datang 100, datang 500, datang 1.000, datang 5.000. Selama Yesus berbicara, khotbah,
Kan murid-murid udah tahu kan, yang 12 orang itu kan, ini jumlahnya udah banyak begini. Harusnya akal pikiran mereka udah mulai bekerja dong. Ini bagaimana? Dan sebagainya, dan sebagainya. Harusnya begitu. Persiapan. Walaupun misalnya kami nggak duga sampai 5.000. Ya oke lah, tapi udah kenyataan 5.000 kan? Harusnya kan nggak berpangku tangan dong, diam-diam aja, tenang-tenang aja. Enggak dong. Harus mulai mikir kan? Ini bagaimana nih dengan 5.000 orang ini? Harusnya kan begitu. Tapi rupanya mereka bingung, nggak tahu. Udah nggak kepikiran lagi ngelihat 5.000 orang seperti itu. Itu hanya laki-laki loh. Belum perempuan, belum anak-anak. Jadi lebih dari 5.000 yang datang itu. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia ketika ada masalah lebih pakai ini daripada ini. Mereka harus mikir, dari mana makanannya? Satu. Sekarang kalau kita butuh 100 bungkus, gampang nggak kita beli? Pertama nggak usah pikirkan uang dulu. Butuh 100 bungkus makanan. Gampang nggak? Gampang. Kenapa gampang? Catering. Ayo. Butuh 100 bungkus. Kemana kita pergi? Rumah makan. Yang paling cepat pergi ke mana? Hah? Online. Online ya. Coba, ayo pikirkan. Butuh 100 bungkus makanan dengan cepat. Pergi ke mana? Iya, rumah makan. Rumah makan mana? Hah? Satu, rumah makan cepat saji. Fast food. Ya, makanan cepat. Warteg. Nah, itu. Kok nggak ada yang kepikiran makan Padang sih? Coba kan. Yang lain-lain mau online segala macam harus dimasak dulu, disiapkan dulu, diapa dulu. Di rumah makan warteg dan rumah makan Padang bagaimana? Betul nggak? Butuh 100, cepat nggak? Oke, kalau butuh 1.000 gimana? Gampang. 100 aja gampang, 1.000 juga apa susahnya. Langsung bagi 10 orang. Rumah makan Padang ini, rumah makan Padang ini, rumah makan Padang ini, warteg ini. Gampang nggak? Tiba-tiba datang semua udah berapa? 1.000 bungkus. Ini zaman sekarang, zaman dulu ada warteg nggak? Tegal juga belum ada, belum ada wartegnya, ya KFC juga belum ada. Nah, jadi mereka pikir pakai pikiran mereka, otak mereka. Wah, ini susah. Nah, kita kita sama nggak dengan seperti murid-murid? Ketika ada masalah, kita langsung pakai ini kita. Duh, bagaimana caranya ya? Cari siapa ya? Tadi mau beli makanan di mana? Bingung. Baru yang kedua, duitnya dari mana? Kalau mereka bilang itu dari Tuhan, mereka nggak suruh pulang. Tapi itulah pelajaran pertama yang kita dapat, Bapak Ibu sekalian. Jangan menghadapi masalah langsung pakai ini. Susah sendiri. Tapi apa? Andalkan Tuhan. Yang paling baik sebenarnya jangan bilang pada guru Tuhan Yesus. Guru, suruh aja mereka pulang. Jangan. Tanya sama Tuhan Yesus. Guru, ini 5.000 orang nih, cara kita kasih makan bagaimana ya? Itu. Begitu kita punya masalah, jangan pikir ini, jangan pikir itu, susah ini, susah itu, jangan. Langsung datang kepada Bapak. Bapak, ini masalahku ini, menyelesaikannya gimana ya? Apalagi kita bilang, Guru, engkau kan hebat. Engkau kan penuh mujizat. Engkau kan penuh kuasa. Pasti Yesus senyum-senyum. Kamu bisa aja ya. Kan gitu. Itu kan artinya sama dengan, Guru, jangan kami ya.
Jangan, kami kan nggak mampu. Tapi kalau engkau kecil lah. Sama kan dengan seperti itu kan. Kita juga ketika punya masalah, mau kecil, mau sedang, mau besar. Ketika punya masalah itu bilang sama Tuhan, Bapak, gimana caranya ya menyelesaikan ini ya? Kan engkau kan ajaib, engkau kan perkasa, engkau kan luar biasa. Ini mah kecil lah buatmu. Ayo kita belajar ya untuk mempraktekkan. Setiap ada masalah, datang kepada. Jangan ambil alih dan kita urus sendiri. Begitu kita nggak mampu, begitu kita mentok, ambil jalan pintas. Seperti ini. Suruh mereka pulang. Itu namanya tidak menyelesaikan masalah, tapi lari dari masalah. Itu yang pertama yang kita belajar. Nah yang kedua, judul khotbah saya hari ini, beri mereka makan. Siapa yang mau diberi makan? Orang yang lapar. Semoga bukan panggilan dari surga. Ya, silent. Oke, baik, lanjut. Sampai mana tadi lu? Oke, kelaparan. Oke. Khotbah hari ini judulnya adalah beri mereka makan. Oke. Siapa yang diberi makan? Orang yang lapar. Ada orang kenyang mau dikasih makan? Udah kenyang dikasih makan. Wah, itu tamsiak namanya. Udah kenyang dikasih makan. Itu mana bisa masuk lagi. Mau muntah nanti, sakit perut gitu ya. Dikasih makan enak pun, udah nggak bisa masuk. Ya, itu kalau udah kekenyangan mana bisa. Tapi yang perlu diberi makan adalah orang yang ke. Dan itu yang Tuhan bilang. Yang baru kita baca tadi. Apa? Tidak perlu mereka pergi. Itu bukan solusi. Menyuruh orang pergi, itu bukan solusi. Solusinya apa? Kamu. Ayo, solusinya adalah kamu. Siapa itu kamu? Murid-murid. Kita murid Yesus bukan? Jadi kita juga dapat perintah ini enggak? Atau hanya 12 murid waktu itu aja yang dapat perintah? Hari ini Alkitab ini masih berlaku? Hari ini perintah Tuhan Yesus apa? Kamu, kita, saya, kita semua harus memberi mereka. Siapa itu mereka? Yang lapar. Apa yang diberi? Makan. Ini perintah. Terus ada yang bilang, Pak Yunus, kalau orang lapar, itu urusan pemerintah, bukan urusan kita. Kita ini kan paling pintar kan kalau cari alasan. Betul apa benar? Benar sekaligus betul. Kita selalu cari alasan. Kalau kita disuruh, nyuruh orang lain. Ya. Tapi kalau soal berkat, soal cuan, saya duluan. Itu sifat manusia kan. Nah, ini perintah Tuhan Yesus. Kamu yang harus memberi mereka makan. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini ada data ya. Ada data. Di dunia ini, penduduknya sudah lebih dari 7 miliar. Dunia ini penduduknya sudah lebih dari 7 miliar. Mana negara yang paling banyak penduduknya sekarang? Hmm. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Indonesia nomor 4. Coba ya. Jumlah penduduk terbanyak di dunia ini, Indonesia nomor 4. Oke. Oh, katanya dulu begitu. Sekarang punya anak banyak pusing. Oke. Nomor 3 tahu? Amerika. Nomor 3. Nah, nomor 1 dan nomor 2 banyak orang keliru. Oke. Siapa nomor 1? Semua bilang Cina. Sudah ketinggalan. Nah, sudah disalib. Sekarang negara dengan penduduk terbanyak di dunia bukan lagi Cina.
India. Coba. Jumlahnya 1, sekian miliar. Sama, Cina juga 1, sekian miliar. Amerika belum. Hah? Oh ya, udah nggak boleh ya. Terima kasih sudah diingatkan. Di Indonesia tidak boleh lagi menggunakan kata itu, tapi diganti dengan Tionghoa atau Tiongkok. Ya, oke, baik. Kita taat pada negara, ya. Ya, oke. Ya, sudah ada ininya ya dari pemerintah ya. Dikeluarkan kalau tidak salah di zaman Ibu Megawati kalau tidak salah, ya. Atau Pak SBY, lupa. Pokoknya sudah keluar ya bahwa kata Cina diganti dengan Tionghoa atau Tiongkok. Oke. Jadi yang nomor 1 adalah India. 1, sekian. Saya nggak salah 1,3 M. Coba. Luar biasa. Nah, data yang kedua. Setiap hari ada 733 juta. Bukan. Orang yang kelaparan di dunia. Setiap hari. Bukan setiap minggu. Setiap hari. Jadi hari ini ada berapa yang kelaparan? 733 juta. Besok 733 juta. Lusa 733. 733 jumlah yang banyak atau sedikit? Mungkin kita tahu orangnya. Mungkin juga kita nggak tahu orang. Mungkin mereka ada di sekeliling kita. Yang kita tahu karena sekeliling kita. Tapi juga ada yang kita tidak tahu. Intinya setiap hari ada orang yang kelaparan di sekitar kita. Ada 9 juta orang setiap hari meninggal karena bukan setiap hari ya, setiap tahun. Setiap tahun ada 9 juta orang meninggal karena kelaparan. Bukan karena sakit, karena kelaparan. Ngomong-ngomong, by the way, pernah lapar nggak? Ada yang nggak pernah lapar. Kenapa? Baru ini dikit makan. Jadi kalau ditanya pernah lapar? Enggak. Tahu rasanya lapar? Enggak. Kenapa? Oh ini dikit makan. Makan. Jadi nggak pernah tahu rasanya lapar. Tapi baiklah, saya mau tanya, bagi yang pernah merasa lapar, yuk, waktu lapar itu enak nggak? Ini dia ya. Kondisi saat kelaparan, 1, pusing, lelah, ya nggak ada tenaga, sakit kepala. Jadi beda ya pusing dengan sakit kepala, beda. Orang nggak punya duit, pusing nggak? Pusing, tapi sakit kepala enggak, belum, ya. Jadi kalau orang yang nggak punya duit dikasih obat sakit kepala mau nggak? Nggak mau. Dia bilang kepala saya nggak sakit, cuma pusing. Ya, beda ya. Tapi kalau sakit kepala, itu jangankan ini, baru dipegang rambut gini aja udah rasanya, aduh sakit. Ya, itu sakit kepala namanya. Oke, pertama pusing, kedua lelah, ketiga sakit kepala, keempat mudah tersinggung, cepat emosi, orangnya lapar, cepat emosi. Kelima, sulit konsentrasi, jadi nggak fokus. Nah, akibatnya orang lapar itu karena mudah tersinggung, mudah emosi, dan tidak fokus, itu yang sering terjadi apa? Manusia lapar, mata gelap. Tahu mata gelap? Apa? Bukan matanya gelap gitu. Gelap mata. Itu. Iya.
Kalau ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Udah gelap. Dimulai dari lapar. Orang lapar, lakukan apa? Apalagi kalau yang lapar bukan cuma dia, tapi anaknya. Maka apapun dia akan lakukan. Kasihan. Kita bilang kasihan. Ya. Tapi pertanyaannya, siapa yang bantu mereka? Apakah kita akan seperti murid-murid juga? Suruh mereka pulang, suruh mereka cari uang, suruh mereka begini, suruh mereka begitu. Hari ini Tuhan Yesus bilang, kamu yang harus memberi mereka makan. Ini firman Tuhan. Jadi nggak ada alasan-alasan, alasan ini, alasan itu. Alasan yang paling penting, paling banyak dipakai apa? Tuhan, saya nggak punya uang. Bagaimana mau ngasih mereka makan? Nggak punya uang. Ketika ada masalah, satu, cari dulu Tuhan. Rayu Tuhan. Rayuan kita gimana? Bukan rayuan gombal. Rayuan kita adalah dengan penyembahan. Engkau Yesus, penolongku. Ya kan? Jangan langsung, Tuhan Yesus tolong karena bla 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 bla. Jangan. Puji dulu dia. Sembah dulu dia. Engkau ajaib, engkau luar biasa. Cari Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan pakai pikiran, tapi pakai iman. Amin. Semua kita punya masalah nggak? Semua kita punya masalah. Gereja ini punya masalah nggak? Ah, apa masalahnya? Satu, belum berizin. Karena ngurus izin gampang atau susah? Susah sekali. Ya, ya pada saatnya nanti kita percaya. Pada saatnya kita pasti punya izin. Ya, tapi selama belum pada izin, ya sudahlah kita seperti sembunyi-sembunyi kita, ya ibadahnya ya. Yang penting ibadah tetap bisa jalan, ya. Apalagi masalah kita, kita masih kontrak-kontrak, jadi kita masih kontraktor. Punya tempat tapi hasil kontrak. Ya. Beli. Pertanyaan pertama, duitnya dari mana? Itu dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan bilang, kamu yang ngasih duitnya. Ayo gimana? Oh jangan saya Tuhan. Andalkan Tuhan. Bukan andalkan kantong kita. Kalau Tuhan bilang, kamu yang beri mereka makan, berarti Tuhan yang memberi kita kekuatan, kemampuan untuk kasih orang makan. Kalau Tuhan bilang, gereja butuh biaya, kamu yang harus memberikan uangnya. Artinya, Tuhan yang akan menyalurkan uang itu lewat kita. Mau nggak menjadi saluran Tuhan? Harus siap. Jadi jangan pikir, aduh uang saya nanti, duit saya lagi, duit saya lagi, duit saya lagi, habis dong duit saya. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, apa sih tujuannya Tuhan memerintahkan supaya murid-murid, supaya kita memberikan makan pada orang-orang yang kelaparan? Apa tujuannya? Pasti ada tujuan. Gereja kita sejak berdiri 4 tahun yang lalu, 2021, mulai dari ibadah perdana sampai ibadah hari ini, ya, nanti bulan Oktober kita ulang tahun yang keempat, ya. Ini baru 4 tahun atau sudah 4 tahun? Ya, sudah menjelang 4 tahun. Dan setiap kita mengadakan ibadah, selalu ada makan. Nah, jadi kalau misalnya nanti sampai Oktober 4 tahun, 1 minggu berapa? 1 tahun berapa minggu?
52. Kalikannya di 50. 4 tahun, 50 kali 4, berarti gereja ini setiap minggu sudah 200 kali bikin makan. Kalau sekali makan, duitnya berapa? Dikalikan 200, sudah berapa duit habis? Tapi pernah kita tidak ada makan pada habis ibadah? Tidak pernah. Apa pernah absen makan-makan? Tidak pernah. Mau makan sederhana sampai makan yang mewah, kita udah pernah. Dan tidak pernah sekalipun berhenti gara-gara tidak punya uang. Terus ada yang bilang, Pak Yunus, untuk apa tiap minggu kasih makan, siapkan makan? Nanti orang datang ibadah ke tempat Bapak, tujuannya bukan ibadah. Tapi hanya untuk apa? Terus jawab saya apa? Emang gua pikirin. Ya, emang gua pikirin. Kalau memang ini ya, kalau memang ada di antara kita yang datang ibadah hanya untuk pengen makan saja. Bukan itu jawaban. Kalau memang ada dalam hati nggak berani ngomong, iya Pak, betul saya datang ke sini hanya untuk makan. Saya bilang berarti saya sudah jalankan firman Tuhan. Karena Tuhan bilang kamu harus beri mereka makan. Saya sudah jalankan firman Tuhan nggak? Saya taat sama firman Tuhan? Nah, kalau saya taat menjalankan firman Tuhan, berkat akan mengalir nggak dalam hidup saya? Ah, itu dia. Jadi bodoh amat. Nanti datang ke sini tujuannya cuma untuk makan. Biarin aja. Berarti dia butuh makan kan? Kalau dia butuh makan, saya harus gimana? Kasih makan. Jadi kalau saya butuh makan nanti datang ke rumah Bapak Ibu, harus diapain? Kasih mas. Minimal tanya dulu, Pak Inu sudah makan belum? Ya gitu. Kalau saya bilang udah, ya nggak usah dikasih makan. Tapi kalau saya bilang belum, lapar dong. Ya pasti. Saya siapin makanan ya. Gitu. Pertama, kenapa kita bikin makan-makan setiap habis ibadah? Pertama, karena memang Tuhan menyuruh beri mereka makan. Itu Tuhan suruh loh, nggak main-main. Baru kita baca tadi kan, percaya nggak ini firman Tuhan? Udah. Kalau sudah percaya, nggak cukup hanya percaya, percaya, percaya. Praktek. Ya, praktek. Baca Matius 15 ayat 32. Matius 15 ayat 32. Tuhan suruh beri mereka makan. Bilang kepada murid-muridnya, bilang juga sama kita, beri mereka makan. Kenapa? Yuk, lihat ya. Matius 15 ayat 32. Ayo kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Nah, ayo sama-sama. Satu, dua, tiga. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Itu. Semua, kenapa harus kasih makan? Kenapa harus kasih makan? Semua diawali oleh rasa kasih. Rasa kasih. Tanpa ada rasa kasih, jangankan kasih makan, menawarkan makan, peduli pun kita enggak. Tapi kalau ada kasih, maka kita peduli dan kita akan beri. Nah, Bapak Ibu, memberi makan seperti firman Tuhan tidak selamanya dalam bentuk makanannya. Tidak. Apalagi yang bisa mengganti agar mereka bisa makan? Apa? Duit. Bisa duit. Apalagi? Mentahnya.
Kasih beras, kasih sembako, agar mereka bisa makan. Kasih sayur, bentar, nanti dia bisa masak. Kasih minyak, supaya dia bisa goreng. Ayo, firman Tuhan hari ini mengajar pada kita, jangan cuma tahu, tapi praktek. Dan nanti lihat, kalau kita taat pada firman Tuhan, kasih makanan, atau kasih bahan makanan, atau kasih uang untuk bisa beli makanan, berkat Tuhan akan mengalir pada kita. Sebab, waktu kita memberi, prinsip pertama saat kita memberi adalah, memberi itu harus dengan iman. Oke, itu bagus. Memberi harus dengan sukarela, memberi harus dengan ikhlas, memberi harus dengan sukacita. Betul. Tapi prinsip pertama ketika memberi adalah dengan iman. Tanpa iman, bagus sih pemberian, bagus. Tapi berbeda kalau kita memberi dengan iman. Ya, mari kita belajar. Jangan cuma tahu, jangan cuma ngangguk-ngangguk, tapi praktek. Contoh, pengemis. Ngemis kan? Ada yang bilang begini, Bu, Pak, jangan ngemis, kerja dong. Si pengemis jawab apa? Ya ini kerjaan saya. Apa kerjanya? Jadi salah ya. Kerja dong. Lah, ini kerjaan saya. Kerjanya apa? Ngemis. Ada lagi yang bersih-bersihin apa? Kaca. Bu, Pak, jangan cuma bersih-bersihin kaca dong. Kerja, cari duit. Jawab dia apa? Kerja saya. Kerjanya apa? Terus ada yang bilang, jangan kasihlah sama pengemis. Kenapa? Membuat mereka malas. Membuat mereka eh, ya terlena. Pokoknya nggak bagus lah. Gitu ya. Setuju nggak dengan itu? Saya dulu setuju. Saya dulu setuju. Apalagi ternyata ada banyak pengemis yang ya. Terus ada yang bilang, sialan. Dia lebih kaya dari gua. Gua kasih uang ke dia. Tapi coba kita pikirkan. Apa kita tahu mana yang kaya, mana yang miskin? Nggak tahu. Mana yang kita tahu? Dia sedang senang-senang atau dia sedang kelaparan? Kita nggak tahu. Jadi kalau kita bilang, saya tidak kasih kepada dia, karena siapa tahu dia kaya. Siapa tahu dia ini. Padahal dia sedang lapar. Saya advokat, saya pengacara. Dan kita belajar, lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah. Kalau dia salah ini, hakim bebaskan dia. Kalaupun nanti dia salah lagi, bisa dihukum lagi. Daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Aduh, dosa itu. Melepaskan orang yang bersalah, nggak apa-apa. Nanti toh kalau dia memang salah-salah, kena juga nanti. Tapi jangan sampai menghukum satu orang pun yang tidak bersalah. Itu kami belajar orang hukum. Sekarang kita balik. Jangan tolak 10 pengemis yang miskin. Sorry, yang kaya. Siapa tahu justru di antaranya ada satu orang yang sedang lapar. Jadi karena kita nggak pernah tahu siapa yang kaya, siapa yang lapar, jangan berpikir bahwa semua nggak butuh bantuan. Bodoh amat dia bohongi kita, bodoh amat. Yang penting, kalau memang ada yang minta, ada yang habis, beri. Tentunya dikasih 100.000,
10.000 atau yang gopek? Terserah. Terserah. Ya, tapi buang pikiran, ngapain ngasih? Buang mulai pikiran itu. Ya, seujon. Ya, buang. Mau dia bohongin kita, bodoh amat. Yang penting lakukan firman Tuhan. Siapa tahu justru dia sedang kelaparan. Kita nggak pernah tahu. Dan dosa kita kalau kita nggak ngasih. Hanya karena pikiran, malas. Dia kaya. Setuju? Kenapa harus beri makan? Dan juga kenapa gereja kita makan-makan? Ya, Tuhan Yesus sendiri kasih contoh. Yuk, Matius 26 ayat 20. Matius 26 ayat 20. 26 ayat 20. Pentingnya ya, makan dan makan-makan. Matius 26 ayat 20. 1, 2, 3. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Yesus mencontohkan. Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Nggak bilang, makan masing-masing ya, di tempat masing-masing dan bayar masing-masing. Nggak. Yesus makan bersama. Saya sebagai gembala, saya begitu mau memulai ibadah, saya udah putuskan. Sebelum ibadah mulai perdana, gereja yang saya gembalakan nanti, satu, selesai ibadah harus makan bersama. Dari mana makanannya Tuhan yang siapin. Bisa lewat saya, bisa ada yang bawa pisang, ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa apa, silakan. Kerupuk enak nggak? Enak, makanya. Ya, jadi jangan anggap enteng. Masa dia bawa kerupuk doang? Aduh. Udah makanan enak pun. Tanya, kerupuknya nggak ada. Kerupuk pun penting. Jadi jangan anggap enteng sama kerupuk. Ya. Seenak-enaknya pasti satu itu dicari apa? Aduh, kerupuknya nggak ada. Mau kerupuk ikan, mau kerupuk udang, mau kerupuk apa. Pokoknya kerupuk. Itu berharga. Jadi nggak ada yang gengsi-gengsi malu-malu. Hanya bawa kerupuk. Cuma jangan semuanya bawa kerupuk. Iya. Ya, apa makan kerupuk. Ya, oke. Jadi bisa sendiri beri contoh. Yuk makan bersama. Ya. Kenapa kita kasih orang makan? Karena ada belas kasihan. Ya, oke. Nah, Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Yuk, sebentar lagi saya akhiri khotbah saya. Lukas 6 ayat 38. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah, maka engkau akan diberi. Tapi enggak pernah beri, jangan harap akan dapat. Kalau mau terima, syaratnya harus mulai dari sedikit, nggak apa-apa. Yang penting ada kerelaan, ada keikhlasan, ada belas kasih, dan ada iman sebagai landasan. Ya, harus berani memberi, memberi dan memberi. Ya, beri itu tadi saya bilang bisa makanan, makanan untuk langsung dimakan, bisa bahan makanannya yang kita berikan, bisa juga uang yang kita berikan agar dia bisa makan. Kalau nggak bisa kasih makanan, bagaimana? Jangan dulu gampang doain. Itu cari gampang namanya. Saya juga nggak mau. Ada sindiran begini. Gereja kalau butuh apa-apa aja diminta kepada siapa? Jemaat. Ada apa aja? Jemaat.
Tapi ketika jemaat datang kepada gembala, kepada pendeta, pendeta bilang apa? Mari kita, bukan, mari kita doa. Itu sindiran ya. Pendeta kalau butuh uang ke jemaat. Nah, jemaat ketika butuh bantuan ke pendeta, pendetanya bilang berdoa saja. Ya, harus kita beri. Nah, kalau nggak bisa beri makanan, nggak bisa beri bahan makanan, nggak bisa beri uang walaupun sedikit, jangan langsung bilang doa saja. Masih ada yang lain. Apa itu? Ayo kita baca. Matius 10 ayat 42. Ayo ayat terakhir. Yang paling suka. Matius 10 ayat 42. Nah, ayat yang paling suka adalah ayat berapa? Ayat terakhir. Nah, ya. Ayat berapapun itu asal ayat terakhir. Oh, itu paling suka. Matius 10 ayat 42. Oke. Udah ketemu? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, jadi ini ketika orang kelaparan, kita nggak bisa kasih makanan, nggak bisa kasih bahan makanan, nggak bisa kasih uang walaupun kecil, jangan bilang langsung kasih doa saja. Tunggu dulu. Nggak ada 3 hal itu. Masih bisa kasih apa? Air minum. Dan jangan bilang air pun nggak ada di rumah. Tidak mungkin, betul nggak? Semiskin-miskinnya orang, air putih ada nggak di rumah? Ada. Kasih air putih. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Secangkir air saja pun kamu dapat upah. Apalagi 2 cangkir. Apalagi kasih makanan. Apalagi kasih bahan makanan. Apalagi kasih uang. Upahmu. Bukan hanya di sorga. Di bumi pun dapat. Itu. Jadi jangan hanya cerita mau, dapat, terima. Lakukan firman Tuhan. Beri mereka makan. Beri mereka bahan makanan. Beri mereka uang. Ada banyak orang yang perlu bantuan kita. Berikan dan jangan takut bahwa kita akan kehabisan uang. Tidak, karena tidak akan pernah habis. Tuhan akan kasih lagi, Tuhan akan kasih lagi, dan Tuhan akan kasih lagi. Mau bukti? Kerjakan dulu. Nanti akan terbukti. Betul, firman Tuhan tidak pernah bohong. Pendeta bisa aja bohong. Manusia bisa aja bohong. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah bohong. Mari kita belajar menjadi manusia yang penuh belas kasih. Jangan pelit, jangan egois. Hanya mikir diri sendiri. Tapi mulailah pikir orang lain. Sebab apa? Orang lapar, gelap mata. Orang lapar bisa melakukan banyak hal, ya, terutama bisa melakukan dosa. Kalau kita ikut firman Tuhan, beri orang makan, maka berkuranglah orang yang melakukan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami